Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Sebelum materi dimulai ya, pembelajaran Quran hadis, kita baca doa dulu bersama-sama Raditu billah sampai selesai. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas ke sini. Siapkan ya. Memulai pelajaran, awal pelajaran pada pagi hari ini ya, sebagai rasa nasionalisme kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipimpin oleh salah satu anak yang tingkat hari ini. Siapa? Silakan. Atau ketua kelasnya lagi nggak apa-apa ya. Siapa wakilnya? Ya, silakan. Ini Mas. Ayo nggak apa-apa ya. Baik, semuanya berdiri karena menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Berdiri. Tentang hadis menyayangi anak yatim. Nanti kalian juga harus hafal ya, dihafalkan. Nanti dinilai sama Bapak ya. Oke, baik. Kita buka
Quran hadisnya, materinya dibuka ya. Materi tentang hadis menyayangi anak yatim. Ya. 43. Ya, halaman 43. Ya. Baik, Bapak sini akan membacakan, nanti kalian ikuti ya. Kalian ikuti setelah Pak Agus, kemudian kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Wa asyara bis sababati wal wusta. Bisababati wal wusta. Wa farraja bainahuma syai'an. Wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Artinya, Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, yang A itu radhiyallahu anhu bacanya ya. Ulangi, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga adalah seperti ini. aku dengan orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga adalah seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Sudah bisa baca semua anak-anak? Siapa yang masih belum bisa baca Arab dengan baik? Asalkan kayak kalau di rumah ngaji ya di tempatnya Pak Ustadz atau di BPI ya Mas. Ya, nggak usah terus kemudian malu atau gimana. Mumpung kalian itu masih belajar, nggak boleh males-malesan ya. Baik. Kemudian di situ ada arti mufradat hadis ya. An itu dari ya, Robiah meridhoi anhu atasnya. Qala berkata, ana itu saya ya. Wa dan kafilun orang yang mengurusi anak yatim fi di dalam al jannati surga hakada seperti ini. Wasaro dan menunjukkan. Ada apa itu? Ya, bisa babati dengan telunjuk, wal wusta dan jari tengah, wa farraja dan merenggangkan bainahuma antara keduanya. Keduanya apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Ya, ini kan ya. Jadi ibaratnya itu orang yang mengurusi anak yatim ya, yang merawat anak yatim justru itu akan berada di dalam surga dekat dengan Nabi seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk. Nah, Nabi mengisyaratkan seperti ini. Ya, makanya kita sebagai orang muslim ya harus mengikuti apa yang diajarkan
lagi supaya besok kita berada di surga dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, keterangan tentang hadis anak yatim, ya. Di situ diterangkan bahwa anak yatim itu apa sih? Siapa sih anak yatim? Anak yatim itu siapa? Ya, anak yang tidak memiliki ayah. Kenapa tidak memiliki ayah? Apa ayahnya pergi? Ayahnya berada di surga. Ya, siapa yang bisa? Apa anak yatim itu? Tadi siapa ini? Zizi menjawab anak yang tidak punya ayah. Kok bisa nggak punya ayah? Oh, karena ayahnya sudah meninggal. Pinter ya, Zizi ya. Itu namanya anak ya yatim. Ada istilahnya anak piatu. Piatu itu apa? Tidak memiliki ibu. Kok bisa lahir tidak memiliki ibu? Hah? Maksudnya anak yang sudah ditinggal mati ibunya. Betapa sedihnya ya. Kalian bisa membayangkan kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya, ataupun nggak punya dua-duanya. Ya, tapi bagi kalian untuk lebih jelasnya kita lihat videonya ya. Serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka. Jika kita berlebih serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang memelihara serta menyayangi yatim, maka kelak dijadikan dekat dengan beliau di surga. Semoga kita selalu menyayangi anak yatim piatu. Anak yatim itu harus kita sayangi, bukan untuk disakiti, apalagi menghati anak yatim. Semoga kita selalu bersama Rasulullah SAW di surga. Khususnya dari Video tadi apa yang kalian pahami tadi? Coba siapa yang bisa? Video dari intinya apa? Dari penjelasan di video tadi. Yang pertama, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Yang pertama apa? Anak yatim itu apa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Ya, yatim itu berasal dari kata apa? Yutmun. Ya, yutmun artinya kesendirian. Ya, kemudian ada lagi istilah yatim piatu. Ya, kemudian ada piatu. Yatim piatu itu nggak punya dua orang tua. Piatu itu nggak punya ibu. Kemudian siapa contoh kita yang beliau sabar sekali, beliau juga dilahirkan tanpa bapak, ya, bapaknya dalam artian sudah meninggal, kemudian baru berumur 6 bulan, ya, ibunya wafat, ya, siapa beliau? Rasulullah SAW. Itu yatim piatu, ya. Jadi kalau kalian itu sekarang masih lengkap orang tuanya atau masih punya orang tua, sedangkan Nabi Muhammad itu dulu yatim piatu. Baik, sekarang tugas kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, satu kelompok dikerjakan bersama-sama, tak kasih tugas ya. Kalian diskusikan ya, ya, mengapa kita harus menyayangi anak yatim. Itu tadi apa yang kalian pahami tadi? Coba siapa yang bisa? Video dari intinya apa? Dari penjelasan di video tadi. Yang pertama, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Yang pertama apa? Anak yatim itu apa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Ya, yatim itu berasal dari kata apa? Yutmun. Ya, yutmun artinya kesendirian. Ya, kemudian ada lagi istilah yatim piatu, ya, kemudian ada piatu. Yatim piatu itu nggak punya dua orang tua, piatu itu nggak punya ibu. Kemudian siapa contoh kita yang beliau sabar sekali, beliau juga dilahirkan tanpa bapak, ya, bapaknya dalam artian sudah meninggal, kemudian baru berumur 6 bulan, ya, ibunya wafat, ya, siapa beliau? Rasulullah SAW. Itu yatim piatu, ya. Jadi kalau kalian itu sekarang masih lengkap orang tuanya atau masih punya orang tua,
sedangkan Nabi Muhammad itu dulu yatim piatu. Baik, sekarang tugas kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, satu kelompok dikerjakan bersama-sama, tak kasih tugas ya. Kalian diskusikan ya, ya. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Ya, sekarang tak kasih lembar ya. LKPD atau lembar kerja, kalian tulis kelompoknya ya, anggotanya, kemudian jawabannya. Nanti perwakilan kelompok maju satu-satu ya. Oke. Ya. Kita tepuk sama-sama yuk, tepuk anak soleh yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Semangat, sudah selesai? Baik, belum? Ayo. Ya, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Jawabannya kalian diskusikan satu kelompok yang apa? Ayo Mbak, semangat. Ya, silakan kelompok 7 ya mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Memeliharanya atau menyayangi anak yatim layaknya melihara dan menyayangi anak sendiri. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan anak yatim. Berikutnya kelompok berapa ya? Silakan kelompok 3. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga akan dekat dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada perwakilan 2 kelompok ya, 2 kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kenapa kita harus menyayangi anak yatim ya? Yang pertama kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena Rasulullah sendiri merupakan anak yatim ya. Beliau tidak punya ayah ketika masih di dalam kandungan. Kemudian ketika usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Yang ketiga, mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Siapa yang bisa? Coba Azizi. Kenapa kita harus menyayangi anak yatim?
Ya, bagus ya. Karena Rasulullah memerintahkan agar supaya kita sebagai amin itu menyayangi anak yatim. Karena kedudukan orang yang menyayangi anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, betapa dekatnya ya. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, besok pertemuan yang akan datang kalian hafalan hadis ya, sama Pak Adul, sama Bapak ya. Hafalan hadis an Abdi an Sahlik bin Sa'din ya, sampai riwayat Bukhari. Untuk artinya ini bukannya lagi, bisa ya? Oke, baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian rasakan? Senang atau tidak? Oke, kita ini dengan membaca antara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagu keliling bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa, ya. Baik, siapkan ketua kelasnya. Mudah-mudahan akan kelas juga ya. Kalian di perjalanan ya berikan keselamatan ya sampai di rumahnya masing-masing. Yuk, nomor 1, silakan. Paling dulu. Istirahat dulu ya. Coba.